Lonjakan harga emas beberapa waktu terakhir tak hanya memicu transaksi pembelian fisik, tapi juga mendorong pertumbuhan investasi emas secara digital. Di Bank Syariah Indonesia, layanan investasi emas digital kini menjadi salah satu pilihan yang paling diminati masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudahan transaksi melalui aplikasi Beyond by BSI, mulai dari pembelian, cicilan, hingga gadai emas, membuat nasabah semakin tertarik untuk menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang yang aman dan fleksibel. Nasabah juga diberikan kemudahan untuk memantau harga pasar secara real-time, melakukan top-up tabungan emas, serta mencairkan dana melalui fitur gadai dengan proses cepat dan transparan. Sebagai bank bulion yang telah mendapatkan izin resmi, BSI terus berinovasi menciptakan ekosistem emas yang aman, berbasis syariah, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kita di sini untuk layanan emas memang terbagi jadi dua. Yang pertama itu gadai. Kalau gadai itu kan dia membidik segmen kayak misalnya ibu rumah tangga untuk kebutuhan dana darurat. Jadi itu gadai dengan menggadaikan perhiasan, bisa dalam bentuk perhiasan logam mulia untuk mendapatkan uang tunai. Nah itu yang pertama produknya. Terus yang kedua itu ada yang sistem cicil. Jadi kalau untuk cicil itu dia khusus logam mulia yang basisnya udah 24 karat ya. Jadi kalau untuk jenisnya sendiri ada bervariasi. Kita tergantung nasabah nih mau pilih yang mana. Kalau untuk kita sedianya beberapa merek. Yang pertama itu Antam. Jadi memang barangnya sudah tersertifikasi Antam. Terus yang kedua itu untuk yang barang dari Galeri 24. Itu sebenarnya preferensi nasabah sih mau pilih yang mana. Terus yang ketiga kita juga punya produk itu yang kolaborasi sama Harta Dinata. Jadi untuk logam mulia yang berkolaborasi dengan Harta Dinata ini dia logonya udah logo BSI. Jadi itu emasnya memang disebutnya sebagai emas BSI. Tapi dia collab sama Harta Dinata mereknya gitu. Tapi kebanyakan rata-rata nasabah kita di sini pilihnya yang Antam. Karena Antam tuh kan ibaratnya dari harganya memang lebih mahal dibandingkan beberapa merek yang lain ya. Tapi dia menawarkan beberapa keunggulan seperti buyback yang lebih tinggi dan lebih bervariatif lah dibandingkan logam mulia yang merek lain gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk sistemnya sendiri yang cicil emas ini dia pakai DP. Jadi DP-nya itu mulai dari 0%, tapi 0% itu khusus untuk yang gajinya lewat BSI. Kalau misalnya untuk yang kayak wira swasta atau misalnya ibu rumah tangga, itu dia DP-nya bervariasi mulai dari 5% sampai maksimal 20%. Untuk tenornya 1 tahun sampai 5 tahun. Nah itu untuk yang cicil. Nah produk yang ketiga itu ada yang namanya tabung emas yang tadi Mbak tanya itu. Nah itu kita bisa diakses melalui mobile banking. Jadi kalau untuk tabung emas itu cocok untuk orang yang memang takut nih simpan emas fisiknya di mana, karena kan namanya emas itu ya siapa yang memegang dia yang punya. Hukumnya kan seperti itu kalau untuk logam mulia. Jadi siapa yang pegang dia yang punya. Jadi kalau ada beberapa nasabah yang khawatir ketika misalnya harus pegang logam mulia dalam bentuk fisik, takut kececeran lah, takut hilang atau dicuri orang. Nah itu yang tabung emas ini bisa jadi salah satu alternatif. Gitu. Cuman dia metodenya beda lagi nih. Kalau misalnya yang cicil tadi itu kan ibaratnya mengikat harga di awal tuh. Nah, kalau yang yang tabung emas, harganya berubah setiap hari. Jadi misalnya Mbak nabung nih hari ini 1 juta. 1 juta itu dikonversi ke gram emas berdasarkan harga hari itu. Misalnya nih 1 juta, oh ternyata setara dengan 0,6 gram. Terus besok kepikiran lagi nih mau nabung lagi 1 juta lagi, ternyata beberapa hari ke depan tuh harganya udah naik. Jadi dengan 1 juta itu ternyata udah nggak dapet 0,6 lagi, tapi ternyata karena harga emas naik turun nih jadi 0,4. Nah gitu, jadi saldonya Mbak yang bisa Mbak cek itu dalam bentuk gram. Jadi kalau misalnya nabung rupiah itu kan kita kelihatan bisa 1 juta, 2 juta akumulasinya gitu kan. Tapi kalau misalnya tabung emas itu akumulasinya dalam bentuk gram emas. Jadi misalnya total tabungan saya udah 4,7 gram. Nah terkait dengan masalah cetak, itu nanti bisa lagi dicetak kepingannya itu mulai dari 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25. Nah cuman dia nanti ada biaya. Nah itu dia pembedanya sama yang cicil. Kalau cicil emas itu dia karena kita pakai akad murabahah, jadi barangnya sedia di muka. Jadi ketika udah lunas baru bisa diambil. Tapi kalau misalnya yang cicil, yang tabung emas itu fisiknya nggak ada. Jadi BSI ini kerja sama Antam misalnya. BSI beli dulu nih emas dalam bentuk bongkahan 2 kilo.
disimpan di Antam. Nah jadi kalau misalnya Mbak nabung misalnya 1 gram, ya 1 gramnya tuh ada dalam satu bongkahan itu rame-rame sama nasabah yang lain. Jadi ketika misalnya mau dicetak fisiknya ya kena biaya gitu. Jadi biayanya bervariasi mulai tergantung dari gramasinya sendiri gitu. Itu sih. Jadi Mbak, misalnya untuk memulai investasi ada baiknya itu seperti apa? Mungkin tipsnya, terutama dari keunggulan masing-masing nelayan tadi itu akhirnya untuk pemulanya. Jadi sebenarnya tips untuk pemula nih yang mau mulai investasi, mulailah investasi ketika uangnya ada. Itu kuncinya. Jadi jangan pernah berpatokan sama harganya. Karena kalau harga itu kan dia fluktuatif naik terus. Kadang ada orang yang nunggu harga turun, tapi ketika saat dia menunggu harganya malah naik. Jadi lakukanlah investasi tepat ketika kita pegang uangnya. Itu salah satu tips yang paling ini sih, jangan pernah terpengaruh sama harga emas naik, harga emas turun. Ketika misalnya kita ada nih duit cashnya untuk beli cash, ya kita beli cash. Tapi ketika misalnya uang kita nggak cukup nih untuk beli cash, ya BSI menawarkan itu tadi solusi. Cukup dengan DP yang variatif itu mulai dari 5%, kita bisa langsung dapat logam mulia gitu. Itu sih tips-tipsnya biasanya kalau untuk pemula. Kalau yang memulai investasi ya jangan berpatokan sama nominalnya. Tapi mulailah investasi itu ketika kita pegang uangnya.